Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andrianto dengan NIM 05385336, Prodi Sistem Informasi UT Layanan Luar Negeri Tokyo ya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Di mana tugas 3 kali ini untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari mengenai Vue.js ya, di mana mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT ya. Dimana tugasnya di sini adalah untuk membuat halaman stok bahan ajar dan juga tracking delivery order ya. Tapi saya gabungkan dari tugas 1 sampai dengan tugas 3 ya. Kurang lebihnya ada di video-video selanjutnya ya. Seperti itu. Untuk struktur foldernya ya. Struktur foldernya di sini ada untuk aset sendiri ada logo UT. Lalu di komponen sendiri ada navbar komponen, dan di data adalah data bahan ajar yang di-download dari tugas 3-nya ya. Lalu di router ada index.js, dan di view ada dashboard view, login view, order view, stock view, dan tracking.view ya. Lalu di sini ada main.js ya, seperti itu. Ini adalah itu folder bawaan dari view 3 sendiri ya, di bawahnya. Seperti itu. Lalu untuk file pertama yang dijalankan ya di sini adalah main.js, dimana di dalam main.js sendiri ada import get up from view, import up from, ini diambil dari folder view ya di sini ya, up.view ini. Lalu ada import router from /router ya, di sini juga diimport diambil dari itu router sendiri, folder router ya di sini ya, di sini dari index.js ini. Lalu di sini ada create up ya, di sini create up sendiri ini digunakan untuk membuat instant aplikasi Vue ya, secara sederhana. Misalkan aplikasi .vue diubah menjadi aplikasi Vue ya, seperti itu. Lalu di bawahnya ada .useRouter ya, ini .useRouter ini adalah untuk mengaktifkan router ya. Lalu di bawahnya ada .mount. Oh ya, tanpa mengaktifkan router ini kita tidak bisa berpindah halaman ya, seperti itu. Misalkan kita akan tidak bisa berpindah halaman dari dashboard, stock, order ataupun tracking ya, seperti itu. Lalu di .mount sendiri, ketik up sendiri ini untuk menempelkan aplikasi Vue ke dalam itu HTML nantinya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ke up.view ya di sini. Dimana fungsi dari up.view ini adalah sebagai layar utama aplikasi ya, yang mana akan diisi halaman sesuai route ini ya. So ini misalkan diisi dashboard.view, view atau login view.view atau order view.view ataupun stock view.view ya, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke folder router ya, dimana di dalam folder router sendiri ada file index.js ya, dimana fungsi dari index.js ini untuk mengatur perpindahan halaman ya. Nah, di awalnya di sini ada import create router, create web history from view router ya. Di sini digunakan untuk membuat sistem routing ya. Lalu dari create web history ini digunakan untuk agar URL nantinya terlihat bersih ya, seperti itu. Lalu di sini ada import semua halaman ya, mulai dari login view.view, lalu dashboard view.view, stock view.view, order view.view, dan tracking view.view ya, diimport dari folder ini ya. Lalu di sini ada path ya, constructor ya. Ini ada variabel tetap constructors. Di sini ada path \login ya, ataupun path dashboard komponennya dashboard view ya. Di sini ketika kita menuju URL dari \login, dia akan tampil login view.view ya, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ada constructor create router ya, history create web history ya, routers ya. Pada bagian ini seluruh route dikumpulkan menjadi satu sistem navigasi ya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada export default router ya. Di sini agar bisa dipakai kembali oleh main.js nantinya ya, dipakai oleh main.js ini, .js ini ya, seperti itu. Jadi alurnya
ketika user membuka atau membuka aplikasi, dia akan alur yang terjadi dari main.js lalu up.view. Dari main.js ini ya, main.js ini lalu ke up.view, lalu ke router index.js ya, lalu ke login view.view ya, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini adalah halaman login ya, dimana halaman login merupakan halaman pertama yang ditampilkan saat aplikasi dijalankan ya. Halaman ini berfungsi sebagai validasi sederhana agar pengguna yang memiliki username dan password yang benar-benar akan dapat mengakses sistem ya. Dimana di router ini ya, itu. Ya, dimana di router ini ya, petik backslash namanya login, komponen login view ini artinya ketika aplikasi pertama kali dibuka, view router akan menampilkan login view.view ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke folder ini ya, login. Ya, di dalam folder login view.view ini ada template ya di sini. Templatenya yaitu berisikan kelas login container, kelas login box, dan ada elemen H1 untuk sistem bahan ajar UT. Lalu di sini ada input untuk username dan ada input untuk password ya. Dan di sini saya juga menggunakan vmodel untuk username dan vmodel untuk password ya. Lalu di sini ada tombol button untuk tombol login ya, dimana ketika diklik dia akan berpindah seperti itu. Oh ya, di sini saya juga menggunakan vmodel untuk password dan username ya. Karena di sini vmodel digunakan untuk melakukan two-way data binding ya, artinya nilai yang diketik pengguna pada textbox akan langsung tersimpan di variabel view ya, seperti itu. Lalu di sini di scriptnya ya ada export default, di sini ada data ya, return username dan password ya. Fungsinya untuk menyediakan state untuk menyimpan input pengguna nantinya ya, seperti itu. Saat pertama kali dibuka, di mana di sini username dan passwordnya juga masih kosong ya di sini. Maka nilai tersebut otomatis masuk ke variabel. Lalu di sini ada metode untuk login ya. Di sini ada login if this username alan@gmail.com dan this password alan123. Lalu ada this router push ke dashboard ya. Also alert username atau password salah ya. Validasi username dan password ini berfungsi untuk memeriksa data yang dimasukkan sesuai dengan data yang ditentukan ya di sini. Jika sesuai username-nya, misalkan di sini adalah alan@gmail.com dan passwordnya alan123 ini, maka login berhasil. Dan jika tidak sesuai, maka akan muncul alert ya, atau semacam pop-up username atau password salah, seperti itu. Lalu navigasi setelah login di sini ada this router.push ya di sini. Menggunakan view router untuk berpindah ke halaman dashboard ya, fungsi dari this router.push ini ya, seperti itu. Alurnya di mana login berhasil, lalu this router pindah ke dashboard, lalu router mencari root dashboard dan dashboard view tampil ya, seperti itu. Lalu di CSS-nya ada ini ya, ada login container ya, ada hacknya 100 VH, lalu ada displaynya flag justify containnya center ini, alignment itemnya center dan backgroundnya putih ya. Fungsinya untuk menggunakan flexbox untuk menempatkan form login tepat di tengah layar ya. Lalu ada login box di sini, ada widthnya 350 px, backgroundnya white, paddingnya 40 px, border radiusnya 10 px, dan box shadownya adalah 2 px dan 10 px, dan RGB-nya red, green, blue, dan alpha-nya adalah 0, 0, 0, 0, dan 1 ya. Baik, coba kita runningkan ya. Terminal, ini terminal. Sini. Seperti ini, kita masukkan emailnya. Ini kita masukkan passwordnya, dimana email ini ya, dan ini. Lalu kita klik login ya, seperti ini ya. Kita masuk ke folder komponen ya, dimana di dalam folder komponen sendiri ada navbar komponen.view ya, dimana
Setelah pengguna berhasil login, pengguna dapat berpindah antar halaman menggunakan menu navigasi ya. Untuk menghindari penulisan yang berulang di setiap halaman, saya membuat satu komponen khusus yaitu navbar komponen.view ya. Dimana komponen ini kemudian dipanggil pada dashboard.view, login.view, order.view, stock.view, dan tracking.view ya, seperti itu. Jadi contoh dari reshuffle komponen adalah ini ya, navbar komponen ini. Ya, lanjut ke bagian template ya di sini. Dimana di bagian template berisi ada kelas navbar ini ya, dimana berfungsi sebagai pembungkus seluruh menu navigasi ya. Lalu di bawahnya ada kelas brand ini berisi logo dan nama aplikasi ya. Lalu di sini ada img, srg, asset logo.ut ya. Di sini untuk menampilkan identitas atau logo dari UT yang dibaca dari sini ya, folder aset ini. Lalu diambil dari logo UT ini ya, seperti itu. Lalu di sini ada elemen H2 untuk penulisan sita UT ya. Lalu ke menu navigasinya di sini ada kelas menu ya, yang berisi seluruh menu aplikasi ya. Dimana di sini ada router link to dashboard ini ya. Lalu pindah ke dashboard dan router link ya. Dimana saat diklik backslash dashboard ini akan dibuka, router akan menampilkan dashboard view.view ini ya. Begitu juga ketika diklik backslash stock ini juga akan menampilkan dari stock view.view dari stock view.view ya. Begitu juga dengan order ataupun tracking ya. Oh ya, di sini saya juga menggunakan router link ya. Kenapa saya menggunakan router link? Bukan href seperti tugas-tugas sebelumnya ya. Karena aplikasi menggunakan view router ya. Keuntungannya agar tidak reload halaman, lebih cepat dan sesuai dengan konsep dari SPI ya. Lalu di paling bawah sendiri ya, di sini di CSS-nya ada ini ya. Router link aktif ya, digunakan untuk memberi tanda halaman yang sedang aktif ya. Contohnya saat membuka backslash stock ya, maka akan muncul menu dari stok yang akan diberi garis bawah ya. Tujuannya agar mengetahui halaman yang sedang dibuka ya, seperti itu. Lalu di sini ada kelas dari navbar ya, dimana background saya menggunakan biru, lalu colornya ada white di sini ya. Lalu ada PD-nya 15 px dan 30 px, displaynya flag, just TV, container space dan alismennya center ya. Digunakan untuk membagi navbar menjadi dua bagian ya, yaitu di sini misalkan ada logo plus tulisan sita UT dan nantinya ada menu di sebelah kanannya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kelas dari brand ya di sini ya. Di sini berisikan display flag, alismen itemnya center, capnya 12 ya. Digunakan agar logo dan tulisan berada dalam satu baris ya. Lalu selanjutnya di sini ada kelas brand image ya. Di sini ukuran awal logonya 40 px, lebarnya dan tingginya 40 px, dan objek fitnya adalah konten ya. Di sini untuk menentukan ukuran logo agar proporsional ya. Lalu selanjutnya di sini ada kelas dari menu ya. Di sini untuk membuat menu tersusun horizontal dengan jarak antar menu ya. Lalu selanjutnya ada warna navbar ya di sini. Ya, pada file dashboard view ini halaman berfungsi sebagai beranda utama sistem informasi tiras tracking bahan ajar atau sita ya. Pertama, pada bagian template di sini ada navbar komponennya ini. Bagian ini digunakan untuk menampilkan menu navigasi yang dapat digunakan pada seluruh halaman sistem ya. Kemudian di sini ada kelas greeting dan tanggal ya ini. Informasi ini dibuat dinamis menggunakan computed property ya, yang diambil dari ini ya. Greeting ini dan juga tanggal ini ya, tanggal hari ini. Return new date to local string ID dengan ID ya, seperti itu. Lalu di bagian utama dashboard terdapat pada card container ini ya, card container ini yang menampilkan 4 informasi ringkas ya, yang terdiri dari total bahan ajar, total paket, total reorder, dan total tracking ya. Keempat card ini digunakan untuk memberikan gambaran kondisi sistem secara cepat kepada pengguna ya. Lalu lanjut di bagian script ya. Di sini ada import dari navbar komponen ya dari sini, dan juga import data bahan ajar ya dari JSON ini ya. Data tersebut berisi informasi stok bahan ajar, paket bahan ajar, dan data tracking pengiriman ya, seperti itu. Lalu di bagian data JSON ya, ya di sini ya. Ini ya, di bagian ini dimasukkan ke dalam variabel stok, paket, dan tracking agar dapat digunakan oleh dashboard ya. Lalu di sini ada total bahan ajar return di stock.length ya di sini. Karena data terdapat 4 bahan ajar, maka dashboard akan menampilkan angka 4 ya nantinya. Lalu di total paket
sistem menghitung jumlah data paket yang diambil dari data bahan ajar.json ini ya. Pada data tersedia 2 paket bahan ajar sehingga nilai yang ditampilkan adalah 2 nantinya. Lalu untuk total tracking ya di sini. Total tracking return this tracking.lang ya. Karena terdapat 2 data tracking di JSON, maka dashboard akan menampilkan angka 2 ya. Lalu untuk total reorder ya di sini return this.stock.filter ya. Item lebih dari sama dengan item.quantity kurang dari item.safety ya, seperti itu. Di sini jika jumlah stok lebih kecil dari safety stok, maka bahan ajar dianggap perlu dilakukan pemesanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan file order view.view yang berfungsi untuk mengelola proses pemesanan atau order bahan ajar ya. Dimana di bagian paling atas di sini ada navbar komponen ya, yang tujuannya agar menu navigasi yang sudah dibuat sebelumnya dapat ditampilkan dan digunakan pada halaman order ya. Lalu masuk ke bagian class form ya. Di sini ada input untuk name dan ada input untuk nama dan ada input untuk paket ya. Dimana di sini ada vmodel untuk name dan vmodel untuk nama dan vmodel untuk paket ya. Dimana penggunaan vmodel ini memungkinkan data yang dimasukkan pengguna langsung terhubung dengan data pada view secara 2 arah atau two-way binding ya. Lalu selanjutnya di sini ada v4 item in packet list ya. Di sini yang berfungsi untuk menampilkan daftar paket secara dinamis berdasarkan data yang berasal dari file JSON ya. Dengan cara ini apabila data paket berubah, maka tampilan akan otomatis menyesuaikan tanpa mengubah kode HTML ya. Lalu selanjutnya di sini ada if paket dipilih kelasnya paket info ini ya. Di mana bagian ini digunakan untuk menampilkan detail paket yang dipilih. Informasi yang ditampilkan meliputi kode paket, harga, dan daftar mata kuliah yang terdapat di dalam paket tersebut ya. Daftar mata kuliah ditampilkan menggunakan perulangan v4 sehingga seluruh isi paket dapat muncul secara otomatis sesuai dengan data yang tersedia ya. Lalu di sini selanjutnya ada button add klik simpan order ini ya. Dimana ketika diklik akan menjalankan fungsi simpan order untuk memproses data order ya. Lalu masuk ke bagian script ya. Di sini ada impor ya, ada impor dari navbar komponen dari sini ya. Dan juga ada impor dari data bahan ajar.json ya. Kemudian data tersebut disimpan pada variabel ini ya. Paket list data bahan ajar.paket ini ya. Berikutnya pada bagian computed property ya. Terdapat fungsi paket dipilih ini ya. Fungsi ini digunakan untuk mencari paket yang dipilih pengguna berdasarkan kode paket ya. Hasil pencarian tersebut digunakan untuk menampilkan informasi detail paket secara otomatis ya. Lalu di bagian watch di sini ya, ini ya. Bagian watch ini ada value replace 0 sampai dengan 9 ini ya, yang berfungsi untuk memastikan bahwa kolom NIM hanya dapat berisi angka sehingga mengurangi kesalahan input ya, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian method ya. Ini yang terdapat fungsi generate DO ini ya, yang digunakan untuk membuat nomor delivery order secara otomatis dengan format tahun berjalan dan angka acak ya. Lalu ada fungsi utamanya yang mana di sini ada simpan order ya, yang akan memeriksa apakah ini mahasiswa dan paket sudah terisi ya. Di sini jika ada data yang kosong, sistem akan menampilkan pesan ini ya, data belum lengkap ya. Namun jika seluruh data valid, sistem akan membuat nomor delivery order secara otomatis ya. Seperti itu. Setelah nomor DO berhasil dibuat, bagian berikutnya akan ditampilkan ini ya. Setelah nomor DO berhasil dibuat, bagian berikutnya di sini ya. Kelas hasil if nomor DO ya, di sini akan menampilkan ini, di mana penggunaan if membuat hasil if nomor DO ini membuat hasil order hanya muncul ketika proses penyimpanan berhasil dilakukan ya. Di dalamnya terdapat informasi yaitu nomor DO, NIM, nama, dan jenis paketnya ya yang dipilih, seperti itu. Lalu untuk total harga ya di sini ya, untuk total harga yang digunakan di sini ada paket dipilih harga to local string ID di sini agar angka ditampilkan dalam format rupiah ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman stok bahan ajar yang digunakan untuk mengelola data stok bahan ajar pada seluruh UPBJJ ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Itu. Ya, di bagian ini ya ada impor navbar komponen from navbar ya di sini ya. Dari sini dan juga impor dari data bahan ajar JSON ya di sini. Pada bagian ini saya mengimpor komponen navbar agar tampilan konsisten dengan halaman lain ya. Selain itu, saya juga mengimpor data dari file data bahan ajar.json yang digunakan sebagai sumber data awal stok bahan ajar ya. Lalu di sini ada data ya di sini. Ya, ini ada data return stok bahan ajar data bahan ajar stok ya. Pada bagian data saya menyimpan seluruh data stok ke dalam variabel stok ya. Data ini nantinya akan ditampilkan ke tabel dan dapat ditambah, diubah maupun dihapus ya.
Lalu untuk data filter ya, di sini ada filter UPBCC sini ya, filter kategori, filter reorder, dan sort by ya. Variabel berikut digunakan untuk mendukung fitur-fitur dan sorting sesuai dengan kebutuhan soal ya di sini. Filter dapat dilakukan berdasarkan UPBCC, kategori mata kuliah, dan kondisi reorder ya. Lalu selanjutnya ke data form ya di sini. Ini ya. Objek form digunakan untuk menampung data saat proses tambah maupun edit bahan. Lalu untuk form tambah dan update ya pakai ini saya ya. Ini ya. If show form class form box add ky.enter sama dengan edit mode ya. Di sini update data ataupun tambah data ya di sini. Dimana di if show form ini bagian ini merupakan ini ya. Ini merupakan form input data bahan ajar ya. Terdapat file kode di sini ya. Ini ya. File kode judul kategori UPBCC, lokasi rak, harga, dan kuantiti ya. Lalu untuk menyimpannya kita pakai enter ini ya. Fitur ini dibuat sesuai soal, yaitu ketika tombol enter ditekan maka data langsung disimpan atau diperbarui tanpa menekan tombol secara manual ya. Seperti itu. Lalu di sini ada vModel filter UPBCC ini ya. Filter pertama digunakan untuk memilih UPBCC ya. Lalu ini ya, ada vIf filter UPBCC ya. Pada bagian ini saya menerapkan dependent option ya, dimana filter kategori hanya muncul setelah pengguna memilih UPBCC terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada soal ya. Ini. Baik, selanjutnya untuk filter reorder ya, di sini ada input, tipenya checkbox, ada vModel filter reorder ya. Checkbox ini nantinya digunakan untuk menampilkan stok yang perlu dilakukan reorder ya. Lalu untuk fitur sorting ya, di sini saya pakai select vModel sort by ya di sini. Pengguna dapat menggunakan data berdasarkan judul mata kuliah, harga maupun jumlah stok nantinya ya. Lalu di sini ada table ini ya. Seluruh data, oh ya, untuk tampilan table ya. Seluruh data stok ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca ketika jumlah datanya banyak ya. Lalu di kolom datanya di sini nih ya. Kolom datanya ini ada kode, judul, kategori, UPBCC, lokasi rak, harga, kuantiti, safety, status, dan juga aksi ya. Kolom-kolom ini dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pada soal ya. Lalu untuk formatting harga ini ya, ada TD, RP, ada mustaches, item.harga.toLocalString.id ya. Pada bagian ini harga diformat menjadi mata uang rupiah ya, sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna ya. Lalu untuk formatting safety ini ya, formatting quantity dan safety ya. Dimana untuk formatting quantity di sini ada buah, dan formatting untuk safety di sini juga ada dalam satuan buah ya, seperti itu. Lalu untuk status stok di sini ya, saya pakai vIf item.quantity sama persis 0, kelasnya danger, titelnya item.catatan HTML, isiannya di sini adalah kosong ini ya. Jika stok sama dengan 0 ini ya, sama persis 0, maka status ditampilkan sebagai kosong ini ya. Lalu untuk span if item.quantity kurang dari item.safety, di sini kelasnya warning, ada titelnya title item.catatan HTML ya di sini, maka akan menampilkan statusnya menjadi menipis ini ya. Lalu selain itu ada VLC ya di sini, kelasnya save, titelnya item.catatan HTML ya di sini akan menampilkan status dianggap aman ya, seperti itu. Artinya untuk warna status ya, di sini di CSS-nya ada kelas dari save, kelas dari warning, dan kelas dari danger ya. Dimana warna hijau ini ya untuk kondisi aman, warna oranye ini untuk peringatan stok menipis, dan warna merah ini untuk stok kosong ya, seperti itu. Penggunaan warna ini membantu mengenali kondisi stok dengan cepat ya, seperti itu. Lalu untuk tooltip catatan di sini ya, ini ya, pada bagian status saya menambahkan tooltip menggunakan atribut title ini ya. Ketika kursor diarahkan ke status, pengguna dapat melihat catatan tambahan yang berasal dari file catatan HTML ya. Fitur ini memenuhi kebutuhan preview saat hover nantinya. Lalu lanjut ke computed property ya di sini ya. Di sini ada computed filtered stock ini ya.
Seluruh proses filter dan sorting dilakukan pada computed property bernama filtered stock ini ya. Pendekatan ini membuat tampilan tabel selalu diperbaharui secara otomatis ketika filter berubah ya. Lalu di sini ada item UPBJJ ya. Lalu diikuti sama persis this filter UPBJJ ya, digunakan untuk menampilkan data berdasarkan UPBJJ yang dipilih nantinya ya. Lalu ada filter kategori ya di sini ya. Ini ya. Filter kategori ini saya menggunakannya dengan item.kategori sama persis this filter kategori ini ya, digunakan untuk menampilkan kategori tertentu ya. Lalu ada filter reorder ya ini ya, dimana jika item.quantity sama persis 0 atau item.quantity kurang dari item safety ya, di sini digunakan untuk mencari stok yang perlu dilakukan pemesanan ulang ya ini ya. Lalu untuk sorting ini ya, mulai dari sini ada add.judul local compare ya, di sini digunakan untuk mengurutkan judul secara alfabetis nantinya ya. Lalu ada a.harga min b.harga ini ya, digunakan untuk mengurutkan harga ya. Lalu ada a.quantity min b.quantity ini digunakan untuk mengurutkan jumlah stok nantinya ya. Lalu di bagian watch ya, di sini ada filter UPBJJ ini ya. Ketika UPBJJ berubah, kategori akan di reset kembali agar data filter tetap konsisten nantinya. Lalu ada form.quantity value ini ya, dan form.safety value ini ya. Validasi sederhana diterapkan agar nilai stok dan safety stok tidak bernilai negatif nantinya ya. Lalu ada tambah data ya, metode tambah data di sini. Metode ini digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru ya, dimana sebelum disimpan dilakukan validasi agar seluruh data penting terisi ya di sini. Validasinya ada form kode, form.judul, form.kategori, form.upbjj, dan form.lokasi rak ya. Lalu di sini ada this.stock.push ya, di sini data yang valid kemudian ditambahkan ke daftar stok ya nantinya, seperti itu. Lalu ada edit data ya di sini, edit data item. Ketika tombol edit ditekan nantinya data lama dimasukkan ke dalam form ya. Lalu ada update data di sini ya. Metode ini digunakan untuk memperbaharui data yang sudah ada ya. Di sini juga ada validasi data dimulai dari kode, judul, kategori UPBJJ, dan juga lokasi rak ya, seperti itu. Lalu ada metode untuk hapus data di sini ya. Metode ini digunakan untuk menghapus data bahan ajar nantinya ya. Dimana di sini juga ada if confirm yakin hapus data ya di sini. Sebelum data dihapus nantinya sistem akan menampilkan terlebih dahulu menampilkan konfirmasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan soal ya, seperti itu. Lalu ya, untuk responsif di sini ya, ini ya. Saya menggunakan add media max with 768 px di sini ya. Bagian ini membuat tampilan tetap nyaman digunakan pada ukuran layar yang lebih kecil nantinya ya. Jadi pada halaman stok bahan ajar ini saya mengimplementasikan fitur menampilkan data stok, filter, sorting status stok, tooltip catatan, tambah data, edit data, menghapus data, validasi sederhana, shortcut enter untuk penyimpanan, serta responsive layout sesuai kebutuhan yang diberikan pada soal tugas. Baik, selanjutnya masuk ke tracking view.view ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini nantinya. Ada tracking delivery order ya, di sini ada tambah delivery order untuk menambahkan delivery order yang baru, dan pencarian tracking untuk mencari nomor DO ataupun NIM nantinya ya. Ini muncul NIM yang sudah ada dibaca dari data bahan ajar.json ini ya. Lalu masuk ke penjelasan ya di sini, dimana di bagian paling atas di sini ada navbar komponen ini ya. Bagian ini digunakan untuk menampilkan navigasi yang sama dengan halaman lainnya agar tampilan aplikasi tetap konsisten ya. Lalu di bawahnya ada kelas kontainer ini ya, yang berfungsi sebagai pembungkus seluruh isi halaman tracking delivery order ya. Selanjutnya masuk ke form ya di sini, dimana di sini di dalam formnya
ada input text ya di sini ya, input text, input type text, v modelnya form.name dan placeholdernya name ya di sini. Dan juga ada input type-nya text, v modelnya form, nama placeholdernya nama mahasiswa ini ya. Ini ya nama mahasiswa ini dan name ini ya. Saya menggunakan v model di sini dan di sini ya, untuk menghubungkan input name dan nama dengan data yang ada pada objek form ya, seperti itu. Kemudian pada bagian ekspedisi ya, di sini ada select vmodel form.ekspedisi ya. Pengguna dapat memilih jenis pengiriman yaitu JNE reguler ataupun JNE express ya di sini. Misalkan seperti ini ya, di sini ada dua, JNE reguler ataupun JNE express ya. Dan di sini juga ada v4 item in packet list ya. Data paket ditampilkan secara dinamis dari data JSON ya, sehingga jika data paket berubah maka tampilan otomatis ikut berubah nantinya ya. Masih pada form yang sama terdapat tombol ini ya, add klik tambah tracking ya. Ya, tombol ini ya. Ini pencarian tambah tracking ya di sini ya. Tombol tambah tracking ini tombol yang digunakan untuk menyimpan delivery order yang baru ya. Ini tombol ini ya, untuk menyimpan delivery order yang baru nantinya ya. Kemudian saya lanjut ke sini ya, paket if paket dipilih ya di sini. Detail paket hanya akan muncul ketika pengguna sudah memilih paket ya. Di bagian ini sistem menampilkan kode paket, nama paket, isi paket dan total harga ya, yang dibaca dari sini ya. Ya di sini ya. Ada paket UT001 dan paket UT002. Sedangkan untuk harga ditampilkan menggunakan to local string ini ya, ID agar format angka menjadi format rupiah nantinya ya. Lalu untuk isi paket digunakan perulangan v4 ini ya, dimana v4 mkin paket dipilih .isi ya, kayaknya mk ya di sini. Lalu berikutnya saya masuk ke fitur pencarian ini ya, dimana di input pencarian ini terdapat vmodel keyword ini ya. Keyword ini input pencarian disimpan ke dalam variabel keyword ini ya. Lalu kemudian terdapat event keyword di sini, enter cari tracking ini ya, yang berfungsi untuk melakukan pencarian saat tombol enter ditekan ya. Ya ini ya, cari nomor DO ataupun ini. Lalu di sini ada enter untuk cari dan S untuk reset ya. Dan add up S untuk reset pencarian ya, yang digunakan untuk menghapus pencarian ketika tombol escape ditekan ya. Fitur ini dibuat sesuai dengan ketentuan pada soal ya. Selanjutnya saya masuk ke tabel tracking di sini ya. Dimana pada bagian ini ada v4 item index in folder tracking ya. Seluruh data delivery order ditampilkan secara dinamis ke dalam tabel ini ya. Dalam tabel ini ya. Kolom yang ditampilkan meliputi nomor DO, name, nama, ekspedisi paket, tanggal kirim, total, status dan juga aksi ya di sini. Lalu pada kolom aksi ya di sini ini ya. Di sini ada add klik pilih tracking item ya, dan juga tombol yang bersimbolkan gambar truk ini ya, dan juga tombol hapus, add klik hapus tracking index ya di sini. Untuk mengelola data tracking ya, gambarnya ini ya. Ini untuk add klik pilih tracking item dan ini untuk hapus data ya, di sini muncul ya, di sini tambah progress, dan juga ini adalah hapus data ya, seperti itu. Kemudian saya masuk ke bagian script ya. Di sini ada impor navbar komponen dan juga impor data bahan ajar ya. Lalu pada bagian data di sini ada tracking list ya di sini ya. Tracking list array 1 dimensi ya, ini digunakan untuk menyimpan seluruh data delivery order ya. Kemudian ada selected tracking null ya, di sini digunakan untuk menyimpan data yang sedang dipilih untuk proses update progress ya. Selanjutnya
pada life cycle ya, di sini ada mounted ya. Di sini data tracking diambil dari file data bahan ajar ini, lalu diubah menjadi format yang lebih mudah pada aplikasi ya. Lalu selanjutnya masuk ke bagian komputer di sini ya. Dimana di sini ada paket dipilih ya. Sistem mencari paket yang sedang dipilih pengguna sehingga detail paket dapat langsung ditampilkan secara otomatis ya. Lalu sedangkan di mounted filter tracking di sini digunakan untuk melakukan filter data berdasarkan nomor DO maupun NIM sesuai kebutuhan pencarian ya. Lalu selanjutnya kemudian saya masuk ke metode ya di sini ya. Metode ini yang pertama di sini ada general DO ini ya. Yang terdiri dari const tahun, new date, get full year, dan const nomor. Di sini ada string dan this dot tracking list lengthnya +1, file startnya 3,0 ya di sini. Dimana pada bagian general DO ini nomor delivery order dibuat secara otomatis menggunakan format DO lalu plus tahun plus nomor urut ya, sehingga menghasilkan format seperti ini ya. DO misalkan DO 2025 lalu diikuti dengan nomor urutnya di sini misalkan 001 ya. Lalu selanjutnya untuk metode format tanggal ya. Di sini untuk mengubah format tanggal menjadi format bahasa Indonesia di sini ya. Format itu menjadi format Indonesia di sini ya, menggunakan local date string ya ini. Dimana contohnya seperti ini ya. Ya contohnya seperti ini misalkan 8 Juni 2026 ya. Kemudian masuk ke metode tambah tracking ini ya. Metode tambah tracking ini terdapat validasi sederhana ya. Di sini jika data belum diisi maka sistem akan menampilkan pesan alert data belum lengkap ya, dimana validasinya berisikan form.name dan juga form.nama dan form.ekspedisi dan juga form.paket ya. Lalu berikutnya masuk ke metode masuk ke metode tambah progres ini ya, yang digunakan untuk menambahkan status perjalanan pengiriman ya. Pada bagian new date to local string ini ya, ID waktu progres diambil otomatis dari local time ya. Sedangkan untuk keterangan perjalanannya berasal dari input pengguna melalui variabel progress input ini ya. Progress input ini ya, ataupun ini. Lalu terakhir terdapat metode hapus tracking ini ya, yang digunakan untuk menghapus data tracking dengan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi penghapusan secara tidak sengaja ya. Misalkan di sini ya. Misalkan saya mau menghapus di sini ya. Di sini muncul hapus tracking ini muncul. Ya, secara keseluruhan penjelasan ya folder dan kodenya sudah selesai ya. Kita coba runningkan di sini ya. Buka terminal, new terminal. Ya, di sini kita change directory dulu dari CSS View Project ke CD tugas 3 view ya di sini. Lalu kita runningkan dengan npm run dan dev. Ya, lalu di sini muncul lokal http localhost ya. Di sini kita klik follow link ini ya. Ya, di sini muncul project yang sudah kita buat ya. Pertama-tama kita diminta untuk masukkan username-nya ya, yang diambil dari ini ya. Ini username-nya alan@gmail.com dan passwordnya alan123 ya. Kita coba isikan username dan passwordnya ya, dimana salah satunya coba saya salahkan terlebih dahulu ya. Di sini ada alan@gmail.com ya. Lalu passwordnya ya, di sini muncul pop-up username atau password salah ya, seperti itu. Kita coba betulkan dengan username yang benar di sini ya. Ya, di sini berpindah ke dashboard ya, dari login.
Dimana di dashboard ini ada judul dari dashboardnya yaitu Sita UT ya. Kalau di sini ada kepanjangan dari Sita, yaitu Sistem Informasi Tiras Tracking Bahan Ajar ya. Lalu di sini ada greeting yang diambil dari script greeting ya. Selamat sore Alan Andrianto, lalu diikuti dengan tanggal hari ini ya. Lalu di sini ada 4 card, yaitu total bahan ajar, total paket, dan perlu reorder dan juga tracking aktif ya. Dimana keempat card ini diambil datanya dari data bahan ajar.json ini ya. Dimana total bahan ajarnya di sini ada 4 dan total paketnya di sini ada 2, yaitu UT001 dan UT002 ya. Dan yang perlu reordernya juga ada 2 di sini ya, data bahan ajar dan juga tracking aktifnya di sini ada 2 ya. Lalu kita coba berpindah ke stok ya di sini ya. Oh ya, di sini saya menggunakan navbar komponen ini ya, navbar komponen ini ya. Ada ya, kita berpindah ke stok ya. Di sini ada judulnya manajemen stok ya. Dimana di sini ada tombol untuk tambah bahan ajar, lalu ada filter untuk UPBCC dan filter untuk reorder dan juga filter untuk short ya. Dimana untuk bahan ajarnya di sini ada 4 data ya, yaitu ECMA 4116, ECMA 4115, BIOL 4201 dan FISIP 4001 ya. Baik, kita coba untuk filter UPBCC terlebih dahulu ya. Di sini kita mencoba filter UPBCC Jakarta ya. Ya, di sini untuk semua kategorinya di sini ada ECMA 4116 dan ECMA 4115 ya. Lalu kita coba masuk ke MK wajibnya ya. Di sini ada ECMA 4116 dan ECMA 4115 ya. Lalu untuk mata kuliah pilihannya ya, di sini tidak ada di UPBCC Jakarta ya. Lalu untuk praktiknya juga tidak ada ya. Lalu kita coba masuk ke UPBCC Surabaya ya. Di sini untuk semua kategorinya muncul biologi umum, kategorinya praktikum ya di sini ya. Kita coba filter kategori di UPBCC Surabaya ya. MK wajibnya di sini adalah kosong ya. Oh ya, saya lupa ya. Untuk filter kategori ini muncul setelah kita menentukan UPBCC mana yang kita pilih ya. Kalau kita belum menentukan UPBCC yang kita pilih, filter kategori itu tidak akan muncul seperti itu. Kita coba masuk ke UPBCC Padang ya. Di sini tidak ada untuk semua kategorinya. Lalu untuk UPBCC Denpasar juga kosong ya. Lalu untuk UPBCC Makassar semua kategorinya di sini ada dasar-dasar sosiologi ya. Lalu untuk MK wajibnya di sini kosong dan MK pilihannya di sini ada dasar-dasar sosiologi ya, seperti itu. Lalu untuk reorder ya, di sini saya mau coba untuk filter reorder ya di sini ya. Ya, di sini muncul yang perlu reorder itu ada bahan ajar, pengantar akuntansi, dan bahan ajar dasar-dasar sosiologi ya. Lalu kita coba pakai sorting ya di sini ya. Sorting berdasarkan judul ya di sini. Yang perlu di reorder berdasarkan judul ya. Di sini muncul dasar-dasar sosiologi dan pengantar akuntansi ya. Dan sorting berdasarkan harga ya. Ya, di sini dari yang termurah sampai yang termahal ya, dari 55.000 sampai dengan 60.000 ya, seperti itu. Lalu ya, kembali ke semua filter semua UPBCC ya. Di sini menampilkan semua data bahan ajar ya. Lalu di sini saya mau coba pakai filter reorder ya. Di sini untuk sama UPBCC. Di sini yang perlu reorder itu ada dasar-dasar sosiologi dan pengantar akuntansi ya. Dimana kuantitinya di sini 2 buah dan juga 7 buah. Dimana safety stock untuk dasar-dasar sosiologi 8 buah dan pengantar akuntansi safety stocknya adalah 15 buah ya. Di sini muncul statusnya menipis ya, diikuti dengan warna orange ya, seperti itu. Lalu saya mau coba pakai untuk mengedit data bahan ajar ya. Di sini ya, gambar ini pensil ini untuk mengedit data ya. Kita coba edit di sini ya. Ya, di sini kita coba edit stoknya ya. Di sini misalkan ya, edit dari 2 menjadi 5 ya, ataupun dari 2 menjadi 10 misalkan ya. Ya, di sini berubah untuk yang perlu reorder itu cuma ada 1 ya, karena tadi sudah saya edit menjadi 10 ya. Jadi kita hapus reordernya. Ya, di sini berubah ya, yang tadinya 2 buah menjadi 10 ya, dan statusnya berubah menjadi aman di sini ya, seperti itu.
Lalu bagaimana jika akan menghapus data bahan ajar? Ya sama seperti tadi. Untuk mengedit ya kita masuk ke sini, gambar yang ini ya kita klik, maka akan muncul pop up yakin hapus data ya, misalkan seperti itu. Untuk mengkonfirmasi apakah ingin menghapus data atau tidak ya, akan kita cancel aja ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambah data bahan ajar yang baru ya? Di sini kita coba klik tombol tambah bahan ajar ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan kodenya ya. Misalkan di sini saya berikan STSI 4001 ya. Di sini misalkan pemrograman berbasis web ya. Di sini misalkan kategorinya MK Praktikum ya. Lalu PBJ-nya di sini UT LLN ya. Lalu lokasi Arabnya misalkan di sini mengikuti yang lainnya, misalkan R4A7 ya. Lalu di sini harganya misalkan 70.000 ya. Lalu di sini stoknya berapa ya? Di sini misalkan 8 ya. Lalu untuk safety stoknya di sini misalkan 6 ya. Lalu kita simpan di sini ya. Ya, di sini muncul data bahan ajar yang saya isikan tadi, yaitu STSI 4001 pemrograman web, kategorinya praktikum, UPBJ-nya UPBJ-nya UTLLN, lalu lokasi Arabnya R4A7 ya. Lalu diikuti harganya 70.000 dan kuantiti stoknya di sini ada 8 buah ya. Lalu safety stoknya di sini 6 buah, maka statusnya menjadi aman ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke order ya. Di sini ya, fitur dari order. Kita coba masukkan order bahan ajar ya. Saya pesan bahan ajar di sini, saya pakai name saya ya, 053853356 ya. Misalkan, lalu nama mahasiswanya lalu di sini kita diminta untuk menentukan paket ya, dimana ada paket IPS dasar dan paket IPA dasar ya, seperti itu. Kita mau pakai paket IPA dasar ya. Kita klik simpan order ya. Ya, di sini muncul order berhasil ya, dengan nomor DO 2026, diikuti dengan nomor DO-nya adalah 128 ya. Lalu ada name saya misalkan, lalu ada nama pemesannya di sini Alan Andrianto, lalu paketnya paket IPA dasar ya. Lalu isi paketnya Biol 4201 dan Visi 4001, di mana isi paket ini dibaca dari data bahan ajar.json ini ya, seperti itu. Lalu kita coba masuk ke tracking ya, fitur dari tracking di sini ya. Ya, di sini datanya cuma ada data dari Rina Wulandari ya, dimana di data bahan ajar.json ini cuma ada 2 data ya, dan namanya juga sama, yaitu Rina Wulandari ya, seperti itu. Di sini saya coba pakai untuk fitur tambah delivery order ya. Di sini coba kita masukkan delivery order yang baru di sini, misalkan NIM saya 053. Lalu nama mahasiswanya misalkan di sini Alan Andrianto ya. Lalu di sini pilih ekspedisinya ya. Di sini ada 2, yaitu JNE reguler dan JNE express ya. Di sini saya mau pakai JNE reguler ya. Di sini lalu pilih paket bahan ajar ya. Di sini saya mau paket UT002 ya. Lalu di sini untuk tanggal pengirimannya saya ingin tanggal 11 ya. Lalu kita klik ya. Di sini muncul detail paketnya ya. Detail paket UT002, nama paketnya paket IPA dasar, isi paketnya Biol 4201 dan Visi 4001, total harganya 140.000 ya. Lalu kalau sudah konfirmasi, kita lalu simpan DO ya. Ya, di sini muncul pop up delivery order berhasil dibuat ya, seperti itu ya. Di sini muncul DO 2026. Lalu muncul nomor DO-nya setelah 001 ini ya, maka muncul 002 ini ya. Lalu ini misalkan ini saya, namanya saya, lalu ekspedisinya JNE reguler dan paket UT002 ya, 11 Juni 2026 ya, tanggal kirimnya. Lalu total harganya 140.000 ya, dimana statusnya di sini diproses ya, seperti itu. Lalu untuk pencarian tracking ya, di sini hanya masukkan cari nomor DO atau NIM ya. Di sini saya coba pakai NIM saya ya, 05. Ya, kita klik enter ya. Ya, di sini muncul data tracking ya dari saya ya. Ini datanya ya.
Bagaimana kalau data trackingnya dari Rina Wulandari ya? Kita coba cari data dari Rina Wulandari, itu nomor trackingnya 123456789. Kita klik enter ya. Ya, di sini berubah ya menjadi data tracking dari Rina Wulandari dengan NIM 123456789 ya. Seperti itu. Lalu untuk reset kita di sini klik S saja ya, berubah ya. Saya klik ESC saja ya di keyboard seperti itu. Lalu bagaimana jika kita mau tambah progres data ya di sini? Ya, di sini muncul progres ya. Masukkan keterangan perjalanan ya. Di sini misalkan selesai. Sini klik sini selesai ya. Di sini untuk progresnya selesai ya. Seperti itu. Lalu bagaimana jika akan menghapus data tracking ya? Di sini kita coba hapus data tracking dari punya saya. Di sini kita hapus. Ya, di sini ada konfirmasi hapus tracking ini. Ya, jika iya kita klik OK ya. Ya, di sini data trackingnya hilang ya punya saya. Jadi cuma punya Rina Wulandari saja. Ya, kurang lebih untuk tugas 3 dari saya, pemrograman berbasis web, sudah cukup ya. Mungkin banyak kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi ataupun kodenya ya. Mohon masukan dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.